Saya bawa pelajaran 10 poin, mungkin pas 1 jam, dan tidak berat. Awalnya saya mau bikin modul, ya seperti dulu kita pernah belajar semua pegang modul. Saya juga kepengen bolat lewa, tidak ada tenaga, ya. Lalu Anda jangan pikir kalau saya datang ke Medan saya istirahat, enggak. Di Medan lebih capek lagi. Karena begitu banyak tamu yang tidak sanggup saya tolak. Ya, orang tua sendiri saya harus pulang. Ya, kalau ada guru yang datang, teman lama, orang yang pernah berjasa sama kita, saya enggak bisa nolak. Kalau di kota lain enggak ada. Ya, enggak ada. Ya. Kalau Anda yang kenal saya sudah lama, minta waktu, saya hampir tidak pernah nolak. Nggak bisa nolak. Comisua, sombong kau puasi tan. Ya, nggak berani nolak. Ya, saya kenal nih Sucipto ya, teman lama ya. Ini Bu Suhartini, Bu Suhartina ya. Ada teman saya juga beberapa. Coba minta waktu, saya berusaha memberikan. Nggak bisa nolak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, saya mau mulai dengan cerita nomor 1, dan ini menjadi penting karena untuk apa kita perlu belajar sedikit banyak tentang hukum karma, ya, karena banyak yang salah kaprah. Lalu pelajaran hari ini tidak terlalu tinggi. Artinya kalau Anda yang dharmanya sudah tinggi, hari ini Anda sedikit mengalah. Kenapa? Karena namanya kelas Dharma itu yang datang itu beragam. Kita ndak bisa nyusun semuanya seneng gitu ya. Nah, bagi yang sudah pinter, hari ini sebagai pengingat. Bapak Ibu Saudara, sudah lama sekali saya baru menjadi biku. Saat itu saya diajak ke satu kampung di Jawa Tengah, namanya Kulon Progo. Ya, sekarang yang mau berangkat ke Borobudur itu bandaranya turun di Kulon Progo, YIA. Tapi dulu sebelum ada bandara, ya Kulon Progo itu jarang didatangi orang. Sekarang harga tanahnya naik. Bapak Ibu Saudara, ketika itu saya ikut seorang bante senior, tidak ada kegiatan Dharma, bantenya itu datang mengunjungi umat, yang mana mereka sudah janjian. Karena saya dari kota Medan, ya, pergi ke Jawa Tengah, kepengen juga melihat kampungnya orang. Berangkatlah, hampir 2 jam perjalanan, lebih kurang 2 jam. Namanya Kulon Progo. Sampai di sana Bapak Ibu, bante seniornya itu bertamu dengan tamu yang sudah mengundang. Saya harusnya ikut masuk. Tapi pas saya jalan-jalan ketemu anak anjing, ya. Saya kalau udah ketemu anak anjing lucu banget ya, namanya anak kota ya. Ya, lihat anak anjing kecil 3-4 ekor, saya ikutin terus ya, lucu banget mereka. Sambil lihat mamaknya ada enggak. Ya, kalau ini adik-adik ya, yang kalau ketemu anak anjing hati-hati ya, mamaknya masih galak. Ya, kalau anak anjing itu masih kecil, mamaknya galak, hati-hati. Jadi saya ikutin, saya lihat mamaknya enggak ada gitu. Saya main-main sampai agak jauh. Tiba-tiba datang seorang ibu, umur lebih kurang 50-an, datang ke saya. Ya. Lalu dia bilang begini, Bante, saya mau cerita. Kenapa Bu? Kenapa? Bante, saya sudah bunuh ayah saya sendiri. Ya. Saya bunuh ayah saya sendiri. Lalu saya terdiam. Saya tanya, bunuh maksudnya bagaimana? Ya. Lalu ibu ini cerita, Bante, 7 tahun yang lalu ayah saya sakit. Ayah saya sakit Bapak Ibu. Lalu karena cukup parah, dia bawa ayahnya ke tempat yang lebih maju. Maksudnya apa tempat yang lebih maju? Mungkin kalau orang Medan tidak bisa ngebayanginnya. Kalau itu di desa, perlu ke kecamatan.
ya, perlu ke dusun, pokoknya ke tempat yang lebih maju. Kalau di desa kadang cuma ada klinik kecil, perlu ke kecamatan atau perlu ke kota. Dan orang desa tidak semuanya punya mobil, orang kota aja tidak semuanya punya mobil. Jadi untuk bawa ayahnya ke dusun atau ke kecamatan itu harus pinjam mobil tetangga, minimal bayarin bensin, itu minimal. Tapi bayarin bensin aja biasanya tidak cukup. Setidaknya uang kopi, ya. Nah, kalau uang kopinya besar, lain kali minta tolongnya gampang. Nah, tolong ini saya mau ke dusun, langsung gerak ya. Tapi kalau uang kopinya nggak ada, panggilnya harus 4 kali dulu ya. Bapak Ibu Saudara, dia bawa ayahnya ke kecamatan, ke dusun, tempat yang lebih maju. Diobati, sembuh. Pulang. Minggu depannya ayahnya sakit lagi. Tapi tidak separah itu. Melihat karena tidak separah itu, ya udah, klinik di desa aja. Ternyata karena diobati di klinik desa saja, ayahnya meninggal. Atau kita tidak bisa mengatakan begitu juga. Kita hanya bisa mengatakan pada saat itu ayahnya meninggal. Kenapa? Dibawa ke rumah sakit kota kan belum tentu selamat juga. Betul ya? Kadangkala dokternya sudah melakukan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, ayahnya meninggal. Setelah itu semua saudara-saudaranya pulang ke kampung, ngumpul. Semuanya mengatakan hal yang sama. Kamu ini loh yang bunuh bapak. Kenapa enggak bawa ke kota? Kenapa enggak bawa ke dusun? Kamu ini loh yang bunuh bapak. Dan yang ngomong bukan satu. Saudara-saudara yang lain semuanya ngomong begitu. Dengan pemahaman dharma yang tidak lengkap, dia benar-benar percaya bahwa dia yang bunuh bapak. Masuk ke dalam kepalanya. Dan selama 7 tahun dia ketakutan. Kenapa ketakutan? Kalau membunuh ayah hukumannya apa? Karma buruknya apa kalau berbuah? Alam neraka. Aku salah garuka kama. Dia ketakutan selama bertahun-tahun. Lalu pada saat itu ketemu saya yang tidak sengaja, ya, main-main sama dogi kecil itu. Cerita begitu. Lalu saya bilang begini, Bu, Ibu ndak bunuh bapak. Ndak sama sekali. Ibu malahan mau ngobatin bapak. Betul? Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu semua yang datang mendengarkan Dharma hari ini, ingat satu hal. Karma itu dimulai dari niat. Hafal ya? Niat. Ya. Kedengaran sederhana Bapak Ibu. Tapi setiap lebih kurang sebulan sekali, itu masuk chat WhatsApp saya, nomor tidak dikenal, nanya pertanyaan mengenai karma. Cukup beragam. Bante, saya begini, dengan teman saya begini, terus saya tinggalkan dia begini. Saya karma buruk enggak? Ya. Umat itu sangat sering nanya pertanyaan ke biku, ini karma buruk enggak? Ya, meminta validasi. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara mulai hari ini dapat satu rumusan. Disebut karma buruk kalau niatnya buruk. Ya, niatnya buruk. Kalau niatnya jahat, karma jahat. Niatnya baik, karma baik. Gak bisa dinilai dari tindakan, tapi dari hati, ya, dari liang sim. Saya kasih contoh. Setiap hari buatin jus, baik enggak? Belum tentu. Dia niatnya biar, ini contoh aja fiksi ya. Jangan menuduh saya jahat ya. Fiksi ini ya. Misalkan dia kepengen mertuanya cepat-cepat jalan. Betul? Ya, enggak tahulah karena benci, karena warisan, entah apa sajalah. Ingin mertuanya cepat-cepat jalan. Dia tiap hari bikinin jus. Sambil ngaduk jusnya dia ngomentarnya apa? Wacai lu tiok tijio leo ya. Lu kak kuai si ya. Wansim ya, wansim. Nah, dalam hati, ya.
Yang nggak ngerti terpaksa saya terjemahkan ya. Saya tahu kamu diabetes ya. Biar kamu cepet jalan ini, cepet jalan. Sambil ngaduk jusnya. Jusnya campur-campur. Nenas, sawi atau kasih melon gitu. Taruh madu. Lalu bawalah ke mertua. Papa atau mama gitu ya. Lim jus lah, jinpo loh. Bu hek theng ya, hek bi theng. Ciai bi theng lai. Ya, ndak pakai gula, naruhnya madu. Anda pikir orang diabetes boleh minum madu? Ya ndak boleh juga ya. Ini biar pengetahuan juga ya. Ini direkam juga. Glukosa. Gula tebu apa? Sukrosa. Gula susu laktosa. Gula buah fruktosa. Gula madu galaktosa. Tubuh nggak kenal Bapak Ibu. Begitu masuk ke badan diolah jadi glikogen. Tubuh cuma kenal glikogen. Semuanya jadi glikogen ya. Jadi kalau Anda ambil madu dan gula dalam jumlah yang sama, memang madunya itu jadi glikogen lebih sedikit. Katakanlah 10% lebih sedikit. 10% lebih sedikit, tapi madu itu lebih tidak manis daripada gula tebu. Akhirnya Anda nambah juga madunya. Sama aja. Anda cek darah Anda, naik juga ya. Bapak Ibu Saudara, bikin jus. Hek bi theng cece, hoi kak hoi si ya. Aduh. Contoh ya. Saya takut juga ini dipotong TikTok ini. Kasih minum. Karma baik, karma buruk Bapak Ibu? Buruk, karena niatnya buruk. Tapi kadangkala ada loh orang tua sering marahin anaknya. Ya, cara berpikirnya salah. Kenapa? Dia tahu anaknya sudah mau nikah ke luar negeri. Dia sering marahin anaknya. Dalam hatinya apa? Biar anak saya nggak rindu sama saya. Ada loh orang yang berpikir begitu. Tapi itu keliru ya. Mohon jangan ya. Berikan aja kesan yang terbaik untuk anak Anda. Walaupun dia sudah mau pergi jauh. Nggak usah dimarah-marahin supaya nggak rindu. Tapi orang-orang dulu katanya suka begitu. Katanya ya. Bapak Ibu Saudara, dia marah. Tapi niatnya supaya anaknya nggak rindu. Bapak Ibu Saudara, ingat. Karma itu rumusnya niat. Karma rumusnya niat. Bahasa palinya cetana. Saudara-saudari, ibu di Kulon Progo ini, begitu saya menjelaskan dengan baik, ibunya menangis tidak berhenti-berhenti. Terima kasih Bante, terima kasih. Dia benar-benar tahu bahwa dia tidak membunuh ayahnya. Lalu saya bilang, ibu enggak bunuh ayah ya bu, enggak ya. Ibu malahan ngobatin ayah. Bukan karma buruk, karma baik. Malahan sebenarnya saudara-saudaranya yang pulang cuma marah, harus diberi pertanyaan, kenapa, kemana mereka selama ini, betul ya? Ya, rawat orang tua yang sakit susah loh. Ya, Bapak Ibu Saudara, lanjut. Nah, itu sudah ditelepon ya. Ya, kalau penting diangkat enggak apa-apa ya. Mana tahu proyek 300 juta. Sayang juga itu. Ambil dulu proyeknya, baru masuk dengarkan Dharma lagi, ya. Yang ini bagus sekali. Nomor 2. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya masih diberi pertanyaan klasik sekali. Dan kadangkala memang menjawab pertanyaan ini sulit. Anda juga bisa dapat pertanyaan ini. Kenapa Bante? Beberapa orang yang saya temui beneran senang berbuat jahat. Tapi duitnya nggak habis-habis Bante. Sukses sekali. Jin ho mia, ho jia ho kun, kun li kuan, jia jia cai kuan. Itu ya. Terbalik kayaknya ya. Ya, jia jia cai kuan, kun li kuan. Gitu ya.
Homia. Kenapa Bante? Padahal orangnya jahat, bisnisnya jahat. Sebaliknya saya ketemu orang yang baik. Baik banget. Kenapa? Hidupnya kok susah. Itu klasik Bapak Ibu. Anda bisa jawab, tapi terus terang nggak bisa memuaskan jawabannya 100%. Kalau orang tidak mau yakin, Anda mau jawab kayak apa, enggak klop sejujurnya. Contoh, kita selalu bilang itu adalah kebajikan karma lampau. Betul ya? Kebajikan karma lampau. Lalu orangnya bilang, betul kebajikan karma lampau. Tapi kan yang dia lakukan itu jahat sekali. Masa enggak ada sedikit yang berbuah yang jahat itu? Ngerti ya? Kalau saya lanjutkan lebih panjang lagi. Tapi kalau orangnya memang tidak yakin, Anda mau jawab seperti apapun, susah banget klop. Tapi saya berusaha menjawab. Setidaknya untuk Anda yang mau yakin, ya. Untuk yang tidak yakin gimana Bante? Dengarkan jawaban berikutnya. Ya, jadi untuk yang tidak yakin jangan pulang dulu. Saya jawab untuk yang yakin dulu. Ini ibarat tadi memberi sila, 5 sila dulu, baru 8 sila. Nah ini yang sudah yakin dulu. Bapak Ibu Saudara begini. Katakanlah seseorang lahir di keluarga yang sulit. Setelah lahir di keluarga yang sulit, tentu bisa trauma ya, tidak mau sulit. Begitu tamat SMA, dia bertekad, dia berikrar, saya nggak boleh susah, saya harus berjuang. Dia bekerja Bapak Ibu, start 18, kerja keras. Apa aja dia lakukan, belajar dengan baik, diajari orang dia terima kasih, diajak lembur dia mau, semua dia kerjakan dengan baik. Kerja keras, kerja cerdas, kerja benar, lakuin semua. Pertanyaan saya, memungkinkan enggak di umur 30 tahun dia sukses? Ya, 12 tahun. Saya sio monyet Bapak Ibu. Hitung sendiri ya. Keluarkan tongsu Anda. Saya ketemu umat di Jakarta. Umat yang sangat baik. Sangat baik. Ini kalau dia dengar rekamannya dia senyum-senyum sendiri. Sio monyet persis saya. Sacap kui hoi. Ya, mulai lau leo ini ya. Umur 30-an. Sudah punya pabrik sendiri. Berjuang sendiri loh. Dan sekarang support wihara. Support acara besar STI, support para Bante senior seumur saya. Tidak sebut namanya. Ya, kalau orangnya dengar, ya anumodana. Kita ikut bahagia. Di umur begitu, sesukses itu, dukung Dharma. Bapak Ibu Saudara, tidak heran umur 30, 32, 33, sukses besar. Baik. Lalu orang ini bekerja baik, kalau dia bikin toko, cabangnya jadi banyak. Kalau dia bikin produk, ekspor ke banyak tempat. Sampai umur 40 Bapak Ibu. Nggak usah kerja lagi. Sistem sudah jalan sendiri semua. Ada orang seperti ini Bapak Ibu? Masih masuk akal ya sejauh ini ya? Baik. Di umur 40, dia nggak usah kerja lagi. Duit ngalir sendiri. Start diajak bandel. Umur 42 lah. Start dia bandel. Pergi ke diskotik. Minum. Setelah minum apa? Obat. Setelah obat apa? Prostitusi. Saya khawatir ada yang gak ngerti prostitusi.
Bahasa halusnya prostitusi. Ya, saya kasih bahasa kasarnya 1 kali Anda hafal ya. Ya, main wanita ya, prostitusi. Semua yang bandel-bandel dia lakoni, dia jalani. Umur 42. Start turun. Ya. Kena obat, kena alkohol, di rumah ribut terus. Kalau mabuk mukul keluarga, mulailah keluarganya mau cerai. Anaknya mau pergi karena dianya jadi error. Betul ya? Kalau nggak minum baik, kalau udah minum hancur semua. Kena obat makin parah. Ribut sama orang sampai ke pengadilan dan sebagainya. Tidak heran loh Bapak Ibu, 7 tahun 8 tahun turun, 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 turun. Baik, Anda ketemu dia di umur 44. Masih kaya enggak dia? Masih. Turunnya kan tadi 48 50 ya. Anda turun dia, ketemu dia 44. Dia lagi bandel-bandelnya. Setiap hari prostitusi, obat, apa, diajak investasi yang nggak bener ikut. Lalu Anda mikir, kok aneh songo ya? Dia hidup santai-santai, tidak bekerja, tidak berbuat baik, bisnis nggak bener, langgar sila, tapi kok hidupnya seneng ya? Betul? Tapi sebenarnya duit yang dia pakai itu duit kapan? Ya, duit yang dia perjuangkan umur 18 sampai 42, betul ya? Ya. Lalu Bapak Ibu turun. Umur 50 boliau. Semua hilang. Harta hilang, reputasi hilang, rumah hilang, keluarga hilang, semua hilang. Lalu kemana dia? Beruntung mengenal Dharma. Sering datang ke wihara. Bertahun-tahun bantu wihara. Contoh saja ya, ini fiksi Bapak Ibu ya. Nggak ada orangnya ya, benar-benar fiksi. Ya, saya cuma kasih perumpamaan aja, analogi. Dan saya buat analogi ini yang satu kehidupan supaya bisa ditangkap. Kenyataannya hidup tidak sesederhana ini, ya. Orang yang tidak bandel pun ya bisa turun, ya. Karena itu berhubungan dengan kehidupan lampau. Cuma supaya gampang kita cerap, saya kasih contoh yang hanya satu kehidupan. Ya, kadangkala kalau karma buruk lampau itu berbuah, nggak ada salah yang kita lakukan juga bisa turun. Begitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Di umur 50 sangat rajin datang ke wihara, bantu wihara, bersih-bersih aja mau, ndak gengsi. Padahal wihara sudah punya karyawan ya. Pas rame dia bersih-bersih apa, bantu nyusun asana. Kadang-kadang bantu orang parkir mobil. Baik sekali ini Aceh, baik sekali. Tinggallah dia di wihara, sering datang ke wihara sampai umur tua. Anda ketemu dia di umur 57. Apa yang Anda sebutkan? Cekai Aceh, aneh ho colang. Aneh ho lo iro. Kok aneh cica mo? Kasian. Mana unya hukum karma? Hele bantea bijato si sokong wai. Ya. Tapi Anda lihat hari ini dia baik, dia sedang menjalankan keburukan dari apa yang dia lakukan kemarin. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Kira-kira seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu bagi kita yang yakin pada hukum karma, kalau Anda melihat orang yang gampang hidupnya padahal belum baik, Anda ingat cerita ini. Tapi kan masih ada tadi segelintir orang yang mau diceritain gimana pun gak mau yakin. Betul ya? Lanjut contoh kedua. Minum dulu Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu, ini kisah nyata. Mohon maaf, semuanya harus dirahasiakan. Ya, jadi cerita ini sangat tidak lengkap, tapi kisah nyata. Saya ketemu seorang Aceh. Lalu dia curhat ke saya. 4 mata, nggak ada yang tahu. Mungkin cerita ini keluarganya pun nggak tahu. Ya, dia cerita begini. Bante, saya dulu waktu muda kepengen sekali kaya. Kepengen sekali kaya. Saking kepengen kaya, apapun saya kerjakan. Nggak mau tahu saya. Yang penting saya bisa sukses. Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia berangkat kerja di segitiga emas. Tahu segitiga emas? Ya. Perbatasan Laos, Kamboja, Thailand ya. Anda coba cek Google ya. Mungkin saya keliru ya. Ya, tapi kalau enggak keliru, Laos, Kamboja, Thailand. Dan di sana itu tempat penanaman kokain kalau saya tidak keliru. Enggak tahu kalau sekarang, ya. Bapak Ibu Saudara berangkat kerja di sana. Dapat uangnya banyak. Apapun yang disuruh enggak boleh nolak. Itu syaratnya. Anda mungkin berpikir, ya mungkin jadi supir bawa kokain ya, ganja, apalah gitu ya, barang ilegal, penyelundupan. Satu ketika dia disuruh melakukan pekerjaan yang sangat keji. Dia tidak bisa nolak. Dia lakukan juga. Apa itu Bante? Saya tidak sanggup cerita itu. Tapi kalau Anda mau nanya, membunuh ya Bante? Lebih jahat. Itu aja yang bisa saya beritahukan. Lebih jahat dari membunuh. Anda pikirkan sendiri. Kenapa Bante tidak mau jelaskan? Tidak. Ada rekaman. Ya, saya menghargai bapak ini dan keluarganya. Jadi nggak ada detailnya. Hamang Bante, bokong hamang-hamang. Gitu ya. Jahat sekali. Dia sendiri tahu itu jahat, tapi dia nggak bisa nolak. Lebih jahat dari membunuh. Anda pikirkanlah sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika saya ketemu bapak ini, dia sudah sepuh. Lalu dia sudah sangat sukses, ya, sudah sepuh. Cip-cap kui hui lah. Ya. Yang Hokkien oh aja ya. Ini kong kak sensitif tampuk dah. Wan chu ya. Wah. Ho chia kalau pai tiao. Bempek ya. Nah, lanjut hona oh ya. Bapak Ibu Saudara, sukses. Ngomong ke saya 4 mata. Bante. Yang Hokkien walau. Wah bu xiong sin agama Bante. Saya bunya lah. Lang coy. Kongko. Tapi kau cepuai kong nami. Bante ya. Wah ku caco ane je pai su. Tong kim wa ane kang ko. Aki ca ekeng pun kia. Kia siak to. Je chia pun kia. Engka je poiki. Engka je poiki. Je bus pun engka. Kalau engka kicunya lah. Jip ca ekeng pun engka. Tong kim wa mui ya. Ikong wabu siang sin agama. Tapi lu kok kia le tio. Tio. Nah. Saya siang kak kong. Bante ya. Wabu siang sin kui lah. Sit tian lagi. Bante ya. Lu kia seng lah. Tio. Hah.
Kak langkong wa bo xiang xin kui sit tian lagi. Bante ya lu kia sing lah. Tapi lu bo xiang xin kui, bola bante wa kia siak toa. Nah, kan gitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya lanjut cerita kedua. Yang ini bagus, Min Yong Hokkien Wa. Yang kedua, saya pernah diajak seorang ibu-ibu sangat luar biasa. Ya, ibu ini bawa para biku, nggak boleh detail juga, ya, nggak sebut nama juga, ya, karena saya nggak izin sama orangnya. Bu, boleh nggak ambil kisah Anda jadi contoh ceramah? Saya nggak nanya, ya. Jadi saya bikin samar-samar lah, ya. Tapi ini kisah nyata, saya ngalamin sendiri. Bapak Ibu Saudara, ibu ini bawa rombongan mau ke luar negeri dengan niat yang baik, ya, niat yang baik. Berangkatlah kita. Bapak Ibu Saudara, sepanjang di perjalanan saya bingung. Ibu yang berdana untuk semua kegiatan ini jalan paling belakang. Mungkin Anda bingung ya, kegiatan apa Bante? Comi su ai cut kok ya. Yang Hokkien wa tampuk lah ya. Isi dana ho hoi sio, check up kesehatan ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi sing pin cia siang Medan lang oh. Kong rahasia wa pen Hokkien wa. Tapi ulang sio sim lo ya, tang si ulang kong ya lang ya dia Hokkien wa ya. Baik, Bapak Ibu Saudara. Ibu ini selalu paling belakang. Saya jadi penasaran. Biasanya kalau orang memimpin, maka dia jalan paling depan, paling belakang. Saya ikut, saya penasaran. Kenapa dia paling belakang? Saya lebih pelan, pengen tahu ya. Saya jalan pelan-pelan, jalan pelan-pelan. Ibunya makin pelan. Nggak ketemu. Akhirnya apa? Saya masuk kamar mandi. Cuci tangan ya. Bersih-bersih, keluar lagi. Ibunya sudah di depan saya. Bapak Ibu Saudara, tahu ndak ibunya melakukan apa? Ternyata dia itu punya angpau segepok. Semua karyawan di airport, angpau, angpau, angpau. Janitor, yang bersih-bersih ya, janitor, angpau. Satpam, security, angpau. Semua dapat angpau. Luar biasa ya. Lalu angpaunya habis. Saya mikir, angpau liau-liau ya. Belum Bapak Ibu, kiri jacuk lagi kok. Satu gepok lagi. Iya, angpau terus sampai pesawat. Pertanyaan saya, silahkan Anda mau tidak yakin hukum karma, silahkan. Tapi Anda tidak bisa menipu diri Anda sendiri. Kira-kira ketika nanti sudah sepuh, sudah senior, sudah tua, umur sudah 80-an, lutut sakit, pinggang sakit, paru sakit, usus sakit. Misalkan ya, kira-kira orang seperti apa yang lebih bahagia? Ngerti? Apakah yang pertama atau yang kedua? Sedang berdana untuk sangga, angpau untuk banyak orang. Kalau saya meyakini orang yang sebaik ini, ketika dia berumur tua, tidak ada penyesalan dalam kehidupan. Betul ya? Gak ada penyesalan. Hidup ini sudah baik. Umur sudah 70-an, 80-an, keriput. Anda sih belum tua, sama saya juga belum tua. Tapi saya sering ketemu orang tua. Kalau orang sakit cari siapa? Saya. Ya. Nah, Anda belum lihat itu betapa mengerikannya ketika umur sudah dekat. Tapi kalau Bapak Ibu banyak kebajikan, percaya saya, Anda akan tersenyum. Ya. Bapak Ibu Saudara,
Semoga contoh dari dua orang ini membangunkan kita semua. Kalau ada segelintir orang yang hadir di sini atau nanti lewat rekaman tidak pernah bisa yakin hukum karma, tolong renungkan kembali kisah saya, ya, dan ingat satu kalimat, penyesalan selalu datang terlambat. Ya, penyesalan selalu datang terlambat. Lanjut. Ada dua yang bagus. Ini sudah 8.30 sebentar lagi Bapak Ibu. Ya, ada dua poin yang bagus, ringan saja. Bapak Ibu, sebelum saya lupa, saya minta semuanya menghafal ya. Bante, karma itu bagaimana sih Bante? Hafal semuanya ya. Berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat jahat berbuah penderitaan. Gampang ya? Berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat jahat berbuah penderitaan. Atau supaya lengkap, karena tadi kita sudah belajar rumusannya. Berbuat baik, niat yang baik, berbuah kebahagiaan. Berbuat jahat, niat yang jahat, berbuah penderitaan. Melalui apa Bante? Pikiran, ucapan, perbuatan. Baik, yang ini penting Bapak Ibu. Hukum karma itu tidak seperti an eye for an eye and a tooth for a tooth. Ingat ya, hukum karma enggak seperti itu. Apa artinya Bante? Jadi ada satu peribahasa bahasa Inggris, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum karma enggak seperti itu. Jadi Anda jangan berpikir kalau seseorang membunuh, maka nanti di kehidupan yang akan datang dia dibunuh. Enggak seperti itu. Dia bisa saja membunuh. Di kehidupan yang akan datang lahir cacat, sakit-sakitan ya, sedikit-sedikit sakit, badannya rentan sekali, melakukan apapun gagal, nggak ada yang suka, ketemu orang aja orang udah benci, kira-kira begitu ya. Jadi karma itu nggak berbuah linier. Dan Anda sangat perlu tahu ini supaya Anda tidak diprank sama orang, ya. Oleh karena itu, kalau Anda berbuat baik nggak usah takut. Kebaikan itu juga bisa berbuah menjadi macam-macam. Contoh, kalau ada seseorang Bapak Ibu, orang ini baik, lalu dia bertekad, saya mau berdana 1 ton beras setiap bulan. 1 ton berapa kilo? 1000. Beras sekarang berapa? 15.000. 1 ton berapa? 15 juta. Nah, masih masuk akal lah ya. Orang berdana 15 juta sebulan. Bisa lah ya. Baik. 1 ton beras per bulan. Sampai dia meninggal. Katakanlah 60 tahun dia berdana. Apakah di kehidupan yang akan datang Tohami pun botan, tanbi jahangnya. Nah, mungkin enggak? Enggak mungkin. Betul ya? Mau sekolah, enggak usah sekolah. Pokoknya kamu lahir jadi anak mama, tugas mama cuma kasih nasi. Minta mainan, enggak dapat. Tancak wapui. Tohami pun tancak wapui. Bukoling ma, Tio. Ingat ya? Nasik yang dia berikan itu nolong nyawanya orang loh. Ya, kalau orang sudah sangat tidak mampu, dengan dapat beras itu mungkin uang dia bisa untuk beli obat, betul ya? Uang dia bisa untuk uang sekolah anaknya. Dia udah nggak usah beli beras. Artinya beras itu mungkin menjadi obat. Beras itu mungkin menjadi pendidikan. Orang ini ngasihnya beras Bapak Ibu 65 tahun, tapi di kehidupan yang akan datang berbuahnya apa? Kebahagiaan, bukan beras. Ya, jadi kalau barang Anda sering hilang, Anda jangan cuma bilang, mungkin dulu saya suka mencuri.
Bisa jadi, tapi nggak selalu seperti itu ya. Orang yang membunuh, ya bisa jadi juga di kelahiran yang akan datang dia dibunuh, ya ikut perang tertusuk mati. Jalan di jalan raya ada gangster tembak-tembakan kena dia mati. Tapi nggak setiap kehidupan dia terbunuh. Dan tidak semua karma buruk itu hanya bisa berbuah di dalam satu hal. Bapak Ibu Saudara, mohon ingat itu untuk waktu yang lama. Tidak seperti mata ganti mata, tetapi berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat jahat berbuah penderitaan. Nomor 5. Yang ini mendalam Bapak Ibu ya. Yang ini mendalam. Minum dulu ya. Anda silahkan minum kalau bawa air ya. Yang ini mendalam ini. Ya, kita istirahat beberapa detik ya. Kita punya 2 hari Bapak Ibu ya, jadi tidak terburu-buru. Apa poin yang tidak tersampaikan bisa lanjut besok ya. Semoga besok Anda hadir lagi. Kalau yang tidak hadir nanti bisa dengar dari rekaman. Sudah siap? Yang ini mendalam loh ini ya. Siap-siap ya. Kalau yang lain Anda mungkin sudah mengerti. Jadi kalau yang dari tadi berpikir, ini wah bimpik leo Bante, ini pun wah bimpik leo, ini pun wah bimpik leo. Hayo kalau bimpik leo cai mien lai. Kita masuk yang ini ya. Yang ini calling lah. Bui bimpik ya. Bapak Ibu Saudara, nanam padi tumbuh padi, nanam mangga tumbuh mangga. Setuju? Setuju ya. Bisa enggak nanam mangga tumbuh pepaya? Enggak. Enggak bisa. Baik. Setuju enggak? Nanam kebencian tumbuh kebencian. Nanam keserakahan tumbuh keserakahan. Deal? Deal ya? Anda yang bilang ya? Siap-siap ini ya? Deal? Deal ya. Baik. Ini agak mendalam ya. Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang datang berdana makan, contohnya ke Biku, boleh enggak dia beli nasi goreng yang bagus, cepat cenge capui, hotel Bante, gitu ya, nasi gorengnya 100.000, bagus punya, bawa, lalu dia berdana, lalu harapan di hatinya, semoga setelah berdana toko saya jadi 10 cabang. Contoh ya, ini nggak boleh pulang semuanya ya. Kalau pulang Anda salah paham, harus dengar sampai habis ya. Semoga toko saya yang 3 cabang bisa jadi 10. Lu kuala, yang cepat cenga, ai wacap ema. Holiao ya. Bawa 100.000 mau ganti 10 miliar. Boleh? Boleh. Boleh. Anda bilang nggak boleh, nanti nggak ada yang datang ke wihara. Betul ya? Boleh. Kalau mau jujur, berapa banyak orang
datang ke wihara berdana supaya rezekinya lancar. Betul ya? Kalau disuruh angkat tangan, siapa yang pernah? Nggak usah angkat ya, nggak usah. Datang ke wihara berdana berbentuk apapun, ke bante, ke kotak dana, dana buku, pembangunan, rupang arca, berharap rezekinya lancar, ada? Ada. Saya juga angkat tangan, nah lihat. Fair ya? Ya, dulu saya juga jualan ya. Hibang, capai target. Kan begitu ya? Ya, berdana. Baik, tidak apa-apa. Jangan Anda salah paham, makanya tadi dengernya harus sampai habis. Kalau dengernya cuma setengah pulang, besok ketemu temannya semua diinterview. Ada umat baru, sinlang, lu kimui kok ilai comi. Acia. Wah, lu jarujak ya hoci ah. Lu dana rujak comi. Wai sing li bu sui kina. Tia kong dana leo sing li esui. Dosa lu. Karma buruk. Enggak ya. Makanya denger sampai habis ya. Bapak Ibu Saudara, bagi umat yang baru belajar itu sangat lumrah dan sering itu menjadi benar ya. Sering itu menjadi benar. Sudah berdana, beneran rezeki jadi lancar. Benar. Datang ke wihara, rezeki jadi lancar. Benar. Kenapa? Karena wiharanya tempat orang baik. Di wihara banyak para dewa ya. Bisa jadi dia terlindungi. Bisa jadi para dewa bersimpati. Dia dapat rezeki. Atau dia menanam kebajikan, karma baiknya berbuah. Tapi kalau tidak hati-hati, keserakahan bisa ikut bertumbuh. Terkhusus yang ikut Dhamma Class malam ini. Maksudnya apa? Anda sampai datang ke Dhamma Class berarti Anda bukan umat pemula lagi. Betul ya? Mari kita naik satu level. Naik satu level. Yaitu apa? Berdana untuk memperindah batin. Saya akan jelaskan. Anda yang penting jangan pulang aja. Jangan pulang, jangan ngantuk. Tampuk kok, kau tiam leo, mai huan lo. Ya? Sudah mau jam 9, Anda pasang semangat. Bapak Ibu Saudara, begini. Cobalah mulai hari ini Anda berlatih. Setidaknya 50%. Bisa 60% bagus. 70% lebih bagus. Mungkin kalau untuk 100% sulit. Ya. Setiap Anda berdana, berbuat baik untuk hal apapun. Alasannya apa? Agar mereka berbahagia. Ngerti? Titik. Anda bawa makanan, ada Bante Panyawaro besok ya. Dana. Cobalah. Semoga Bante sehat. Begitu ya? Kita bawa ini makanan yang sehat. Semoga dalam hati, nggak usah semoga Bante sehat. Itu belakang antri Bapak Ibu ya. Dalam hati cepat-cepat atau sebelum sambil ngantri ya. Semoga Bante Panyawaro sehat selalu. Semoga makanan ini mendukung kesehatan beliau. Semoga beliau bahagia. Semoga itu ada di 70% pikiran Anda. Ya. Kenapa Bante sisain 30%? Saya yakin kok. Nanti di ujung-ujung hibang cabang pencap kai kan gitu ya. Tapi ya setidaknya Anda sudah tulus di depan ya. Ya, lanjut. Kenapa harus begitu Bante? Karena ada satu hal yang tidak bisa dibohongi. Yaitu apa? Menjadi baik dari dalam diri. Contoh ya, Bapak Ibu Saudara yang di sini, ada 2 orang datang bawain Anda minum. Lalu ngucapin selamat datang. Simple ya. Ketemu orang ini, kasih air minum, selamat datang. Tapi pasti Anda pernah, mungkin tidak pas pengalamannya ini, tapi Anda pasti pernah
Dua perilaku yang sama, satu perilaku yang sama dari dua orang ini, tapi Anda bisa membedakan. Orang pertama Anda mengatakan apa? Ya, dia sopan ya, saya dikasih air. Tapi anak yang kedua Anda bilang begini, saya gina aja kuaya. Ngerti? Anak ini baik loh. Padahal aksinya sama. Lalu kita nanya, kamu kenapa bilang dia baik? Enggak tahu. Tapi saya bisa merasa anak ini baik banget anaknya. Ngerti? Tahu enggak kenapa Bapak Ibu? Karena apa yang ada di pikiran kita itu terpancar dalam body language. Kadang kasar sehingga Anda bisa terlihat. Ya, contoh kalau orang sudah marah terlihat enggak? Terlihat. Orang sudah kesel terlihat? Terlihat. Dan Anda tidak tahu. Orang yang benar-benar baik itu terlihat. Mungkin tidak semuanya terlihat dan mungkin tidak semua orang mampu melihat. Tapi saya yakin di ruangan ini ada yang ngerti dengan saya, ya. Anda bisa melihat orang ini benar-benar baik. Dan orang seperti ini kemanapun didukung orang. Kemanapun didukung orang. Pertanyaan saya, apakah itu karma baik yang berbuah? Dia bahkan gak perlu berusaha. Apa maksudnya gak perlu berusaha? Dia punya guru, dia gak pernah beliin gurunya hadiah, gak pernah melakukan sesuatu yang berlebihan, biasa saja. Murid-murid yang lain semua ngasih hadiah, ngasih kado, ngelakuin sesuatu yang lebih. Tapi guru selalu paling sayang sama yang ini. Bukankah itu karma baik yang berbuah? Ya. Tapi bagaimana ada orang yang seperti ini? Itulah mereka yang menjadi benar-benar baik. Lanjut. Sekarang Bapak Ibu bayangkan Anda adalah seorang guru. Gantian. Anda adalah seorang guru. Datang seorang anak ke Anda. Lalu dia bilang begini. Ko, Ci, Pak, Bu. Kok semua orang itu gak suka saya ya? Saya harus bagaimana? Apa yang Anda minta ke dia? Secara dharma. Latihan berdana. Betul? Ngerti? Nangkep? Pelan-pelan ya. Anda minta dia latihan berdana. Ingat ya, berdana itu bukan artinya memberi uang ya. Itu bahasa Indonesia ya. Tolong diganti kalau ada yang menganggap berdana artinya memberi uang. Berdana dalam bahasa Pali artinya pemberian. Memberi itu bisa memberi materi, bisa memberi nasihat, bisa memberi bantuan apa saja. Ya, menolong orang itu berdana. Bapak Ibu Saudara, orang ini datang ke Anda, lalu dia bilang, saya nggak tahu kenapa, semua orang itu nggak pernah suka sama saya. Lalu Anda lihat karakternya oke-oke aja, tapi auranya itu loh, ya orang selalu nggak nyaman dengan dirinya. Mau minta dia berpraktek apa Bapak Ibu? Salah satunya adalah berdana. Tapi setelah ini Anda ngerti maksud saya. Dia tidak boleh berdana yang level 1. Dia hanya bisa berdana yang level 2. Anda minta dia, kamu membantu orang. Dan setiap kamu membantu orang, kamu tidak boleh mengharapkan apapun. Kalau kamu bisa lakukan itu 1-2 tahun, semua orang akan mulai suka sama kamu. Aura kamu akan berubah. Ngerti ya? Jin me, jin. Lu bosyong sinumui, ko sucipto. Teman saya ya. Waduh, saya ngambil nama Koko ini nggak permisi ya. Ini masuk rekaman seumur hidup loh ini kok. Ya. Bapak Ibu Saudara, lalu dia lakukan. Dia bantu orang. Dia bantu orang. Dia belajar untuk tidak meminta imbalan, tidak meminta pengharapan. Anda bisa rasakan ini. Kalau dulu Anda tidak pernah berdana, ngasih 10.000 aja simtnya. Saya yakin di ruangan ini ada yang seperti itu.
Ngasih 10.000 aja keinget-inget. Ya toh? Tapi Anda sudah senang berdana. Anda sudah lakukan bertahun-tahun ya. Anda lihat anak kecil jualan koran ya, kasihan. Anda kasih 20.000. Nggak usah balik dek. Atau mungkin Anda kasih lebih banyak lagi. Lalu Anda lihat batin Anda. Merasa berat? Enggak. Kok bisa? Berkembang. Batin itu menjadi lebih indah. Batin itu berkembang. Bapak ibu saudara, anak ini ikut nasihat Anda. Dia bantu orang. Dia enggak mikir supaya saya dapat rezeki, supaya apa. Enggak. Dia setiap membantu orang, kita ngajarin dia. Setiap kamu bantu orang, keluarkan mantranya. Semoga Anda berbahagia. Semoga Anda berbahagia. Awalnya dia enggak ngerti. 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, setahun. Dia menjadi berubah. Satu hari dia datang ke wihara. Kita lagi nyusun asana. Cepet-cepet dia bawa asana susun. Nggak ada pengharapan. Senyum, dia happy. Semoga yang duduk berbahagia. Kita lihat anak seperti itu. Apa yang ada di benak Anda? Kayak Gina Chin Hoa. Betul? Setelah 1 tahun dia melakukan itu. Semua body language. Raut wajah. Mimik wajah. Semua berubah di level alam bawah sadar. Dan itu salah satu hadiah terbesar dari berdana. Setelah dia punya aura itu, mulailah muncul keanehan. Apapun yang dia kerjakan, sukses. Hokin awalang kong kami ulang cai. Ulang cai. Chow kami pun sing. Ichina ulang cai. Tapi Anda selama ini nggak tahu. Kok bisa? Salah satunya Anda adalah ini. Membantu berdana untuk memperindah batin. Bapak ibu saudara, panjang sekali yang saya jelaskan. Tapi karena ini sangat penting ya, semoga menjadi konsep hidup Bapak Ibu seumur hidup. Mulai hari ini kalau Anda berdana membantu orang, mulailah untuk belajar. Semoga mereka berbahagia ya. Tidak 100% tidak apa-apa. Ya, setidaknya itu ada di pikiran Anda. Anda jadi orang yang sangat indah. Keenam Bapak Ibu, kita cepat-cepat tinggal 10 menit. Itu ya. Bapak Ibu Saudara, cepat-cepat saja. Karma orang tua tidak turun ke anak. Ingat ya, karma orang tua tidak turun ke anak. Itu keyakinan kita orang Tionghoa. Keyakinan itu baik tapi salah. Saya ulangi, keyakinan itu baik tapi salah. Kenapa baik? Orang zaman dulu kalau ingin meminta seseorang bertobat, kita ngasih tahu dia, lu mai copai, ucoye lo, gitu ya. Kamu jangan berbuat jahat, ada karma buruknya. Mungkin dia tidak takut. Dia menjawab apa? Apa boleh buat? Ini demi keluarga saya. Begitu ya. Tapi orang-orang zaman dulu tahu, setiap orang tua yang baik paling sayang dengan anak. Orang tua yang baik ya, ada juga orang tua yang tidak baik. Semua orang tua yang baik pasti sangat sayang anak. Ketika diberitahu para leluhur kita, ketika memberitahu, jangan berbuat jahat, nanti kena ke anak. Mereka mau bertobat. Ya, beberapa kali sebagai biku saya dengar ungkapan dari umat, Bante dulu saya bandel Bante. Begitu lahir anak pertama, saya berhenti semua. Kenapa? Sayang sama anak. Jadi pemikiran bahwa karma turun ke anak, niatnya baik. Tapi secara dharma tidak begitu. Ya. Orang tua mengalami atau menjalani karmanya sendiri-sendiri. Anak menjalani karmanya sendiri-sendiri. Tapi kadangkala kita bisa menemukan orang ini mencuri, ketahuan, dipecat, jatuh, melarat. Pertanyaan saya, kalau orang tuanya melarat, anaknya ikut susah enggak? Susah. Disitulah kita berpikir, orang tua berbuat jahat juga kena ke anak.
Tapi kalau kita punya mata batin Bapak Ibu, kita lihat karma dari anak yang ini, ternyata anak ini dulu juga berbuat jahat. Dan hari ini dia sulit, ikut ayah ibunya sulit, itu ternyata sinkron dengan karmanya. Jadi itu adalah karma anak itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Anda tetap akan menemukan orang yang orang tuanya jahat, anaknya baik-baik saja. Betul? Anda bisa ketemu, Anda cek aja di masyarakat, ya. Atau orang tuanya baiknya bukan main, anaknya kesulitan, ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya mau menyampaikan ini sebagai yang nomor 7? Karena ini sangat penting. Kalau ada di ruangan ini, Anda yang merasa Bante waco hami pun besengkong, waco hami pun besengkong, si wai tiai salah lai, wai mak salah lai. Jangan berpikir begitu, ya. Kalau hari ini yang kita kerjakan belum bagus, belum terlalu lancar, jangan salahkan orang tua. Secara dharma, karma adalah milik masing-masing. Cobalah Anda tanya diri Anda, kenapa saya belum berhasil? Menyalahkan orang lain itu tidak pernah ngasih solusi. Ya, lebih baik kita cari salahnya apa. Bapak Ibu Saudara, mengingat kemarin waktu untuk tanya jawab kita tidak cukup, ya, dibandingkan yang ingin bertanya, maka hari ini saya hanya akan membahas 6 poin. Setelah itu kita tanya jawab, ya. Tapi enggak tahu ini 6 poin selesainya berapa menit juga enggak tahu, ya. Kalau akhirnya selesainya jam 9 juga, ya Bapak Ibu pasrah saja, ya. Ada 6 Bapak Ibu. Ada yang seru, ada yang penting, ada yang mendalam. Yang mana dulu? Ada yang jawab, ya, yang seru dulu gitu, ya. Baik, saya mulai yang seru dulu, ya. Di beberapa provinsi Bapak Ibu, agama Buddha itu menurun sangat drastis. Provinsi apa Bante? Maikong Kak Hola. Jadi saya pernah datang ke satu provinsi, umat Buddha mereka berkurang banyak. Anak muda berkurang banyak. Jadi hari ini pesan yang ingin saya sampaikan barangkali baik untuk semuanya. Kenapa? Karena kota Medan itu hampir juga begitu. Tapi kita melewatinya dengan baik. Apa maksudnya? Nah, dengar baik-baik, ya. Apa maksudnya? Kalau kita kembali ke 40 tahun yang lalu, ya, saya juga belum lahir. Ya, tapi saya sudah umur 30-an juga. Lau-leu juga ini, ya. Saya masih ngerti lah suasana 10 tahun yang lalu sebelum saya lahir, ya. Karena kita diceritain orang tua. Mungkin gak ada kegiatan damakla seperti ini, betul, ya? Ya. Semua orang kalau ada masalah pergi ke kelenteng. Kelenteng ada Sang Buddha. Tapi beliau tidak bisa jawab kita. Beliau menjadi hanya arca di kelenteng. Betul, ya? Ya, hanya arca.
Akhirnya bagaimana? Orang banyak menggantungkan hidupnya mungkin pada dua sosok. Satu, praktik mengundang dewa masuk ke tubuh. Betul ya? Kedua, biasanya orang tua yang jaga wihara. Nah, orang tua yang jaga wihara. Biokong. Ya, beberapa biokong itu jadi biokong favorit. Bisa keluar Tongsu, Batasio, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi karena tidak ada dharma, 4 kebenaran mulia, jalan mulia berunsur 8, pemahaman hukum karma yang baik, anicca dukkha anatta, meditasi, atthaloka dhamma, paticca samuppada, pancabala, samatha vipassana, dan yang lainnya. Karena orang zaman dulu nggak pernah mendapatkan ini, begitu masuk ajaran lain, kita umat Buddha itu menjadi yang paling lemah dalam menjawab. Betul ya? Begitu diberi pertanyaan, nggak bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, mungkin 1 dari 5 orang pindah. Karena dia merasa nggak bisa jawab. Ya, 1 dari 5 orang itu Bapak Ibu Saudara, 20%. Ya, kalau 1 dari 4 orang, 25%. Baik, ada satu provinsi. Provinsi ini berhasil melewati krisis ini di pertengahan. Di pertengahan. Umat Buddha sudah banyak yang hilang. Apa yang mereka lakukan? Akhirnya kelenteng memberikan izin anak muda belajar dhamma. Dan bagi saya ini sangat terpuji. Sangat terpuji. Mungkin dari pihak pengurus itu bukan hal yang gampang loh. Ya, bukan hal yang gampang. Jadi Mak Cho, Mak Kuan Im atau dewa apapun yang ada di kelenteng itu tetap ada. Tapi mereka siapkan satu ruangan, boleh ngundang biku mengajarkan dharma. Itu adalah pilihan yang sulit. Saya apresiasi ke semua pembesar kelenteng-kelenteng di Indonesia yang mau mengundang biku mengajar dhamma. Lalu anak mudanya belajar dharma. Ini cukup banyak terjadi di beberapa wihara di Jawa Tengah. Kalau dekat tempat saya, Wihara Mendut, kelenteng-kelenteng tetaplah kelenteng. Tidak ada kegiatan rutin mengundang biku, tapi setahun sekali mengundang biku. Setahun sekali. Kapan Bante? Waisak. Ya, karena Waisak harinya Buddha. Itu pun di beberapa wihara, mereka mulai dulu dengan cara sembahyang yang saya tidak mengerti. It's okay, saya nunggu. Jadi ada cara sembahyang saya tidak mengerti, terus terang saya nunggu. Ya, lalu semua upacara itu selesai, baru kita mulai upacara secara Theravada. Ya, baik, Bapak Ibu Saudara. Satu ketika ada satu kelenteng besar di Makassar, namanya kelenteng Sienma, ya, terkenal di Makassar. Kelenteng ini sangat bagus. Anda kalau jalan-jalan ke Makassar, Anda singgahlah ke kelenteng Sienma. Mereka punya arca Sio yang sangat lengkap, ya, 60 dewa Sio. Kenapa 60? 12 kali putaran elemen. Ya, total 60. Kata pengurusnya cuma mereka yang punya. Ya, jadi Anda kalau ke Makassar boleh berkunjung. Lantai 5 Bapak Ibu Saudara, kelenteng Sienma lantai 5 adalah untuk puja bakti. Ya, dan itu rutin, barangkali seminggu sekali. Satu ketika mereka membuat talk show Bapak Ibu.
Talk show berjalan sangat lancar. Lalu, baik, Bante cerita ini arahnya kemana? Walang kia kau Makassar ya Bante. Kok mencari kok topik kami ya? Baik, saya kasih clue dulu ya. Topik saya adalah mujikjat. Mujikjat. Jarang sekali di wihara itu kita cerita mujikjat. Jarang. Anda tahu kenapa? Karena dalam Dharma, kebijaksanaan itu lebih tinggi dari mujikjat. Ingat ya, kebijaksanaan lebih tinggi dari mujikjat. Akhirnya mujikjat itu enggak diceritakan. Tapi terjadi enggak Bante? Terjadi. Terjadi. Malam ini saya akan ceritakan 2 kejadian real yang saya alami. Ya, jarang-jarang saya ceritakan. Ya, ini tui medan kong hak tepit tampok ya. Anda cari di online, sepertinya jarang saya cerita ini. Bapak Ibu Saudara, kami bikin talk show. Saya hanya narasumber ya, panitia yang bekerja keras. Talk show di hotel yang atas kegiatan ulang tahun Kelenteng Sienma. Ya, dan mereka punya organisasi, semua diselenggarakan sangat luar biasa baik. Kegiatan berjalan sangat lancar. Dan Bapak Ibu Saudara, talk show itu sebenarnya sangat melelahkan bagi kami para biku, sangat melelahkan. Kenapa? Karena yang pertama, peserta yang datang itu banyak. Karena peserta yang datang banyak, bikunya pasti berjuang mengajarkan yang terbaik, betul ya? Yang kedua, yang datang itu pengetahuannya sangat beragam. Dan kita akan mengajarkan Dharma kepada mereka yang bahkan jarang ke wihara. Atau bahkan ada yang tidak pernah ikut puja bakti, betul ya? Jadi untuk menyusun pelajaran yang tepat, yang pas, nah itu cukup challenging. Lalu jam mengajarnya panjang. Lalu biasa dari pagi sudah ada kegiatan. Lalu Anda sudah pulang masih foto-foto. Anda tidak pernah tahu ya. Peserta sudah pulang. Bante jangan pulang dulu ya. Ada sesi foto. Sesi fotonya panjang juga Bapak Ibu ya. Dan semuanya berjasa. Semuanya kebagian kesempatan. Baik. Selesai acara Bapak Ibu. Tiba-tiba saya dalam hati berpikir, acara ho liao ya, I had chuan liao. Pulang, sampai di pintu saya didatangi pembesar kelenteng. Kalau tidak salah, Bapak ini pimpinannya untuk periode ini, ya, pimpinannya. Tidak tahu nama pangkatnya apa, tapi intinya pemimpinnya, Bapak Ibu ya. Datang ke saya, Bante, boleh ndak mau ngundang baca parita di rumah? Ini acara baru selesai Bapak Ibu ya. Bayangkan loh. Sibuknya sudah 2 hari. Bikin bahan dan sebagainya. Ini sudah selesai ya. Datang pembesarnya. Terus saya tanya, persoalan apa Pak? Dia ceritakan persoalannya, ya. Dan bagi saya persoalannya penting. Selain persoalannya penting, sebenarnya saya apresiasi Bapak ini. Karena dia memberi kesempatan para anak muda untuk belajar Dhamma. Lembur saya Bapak Ibu. Saya jawab, iya baik Pak. Tapi saya istirahat dulu 30 menit boleh ya? Boleh Bante. Naik saya Bapak Ibu ya. Naik maksudnya apa? Kegiatannya di hotel. Dan mereka buka 1 kamar untuk saya istirahat. Sudah sejak kemarin ya. Saya naik lagi, saya istirahat 30-40 menit. Nah, lebih kurang 40 menit. Istirahat, sudah lebih kuat, saya turun. Nah, turun, kami jalan. Apa problemnya Bante? Problemnya adalah dia punya paman, mungkin kokonya papa ya, mungkin kokonya papa. Dia punya paman yang sudah berbaring di tempat tidur 2,5 tahun. Tidak bisa melakukan apapun. Jadi posisi keluarga biasanya kalau ada
problem seperti ini memang cukup menyulitkan, ya. Serba salah lah, Anda ngerti lah serba salahnya, ya. Saya sulit mengungkapkan, tapi Anda mengerti serba salahnya. Lalu kami diundang. Biasanya, ini mencari sekong, oh. Biasanya biku bisa diundang untuk memperlancar perpindahan alam. Bempek ya. Memperlancar perpindahan alam. Jadi bapak ini cerita, saya nangkep lah. Tapi dia nggak berani ngomong juga. Bante, hoi kia kak hoi Bante. Langkau kau cuan ya Bante. Ya bo, ya ibu aneh kong ya. Ya ungkapkan ya, kasihan pamannya sudah sakit lama, kasihan Bante. Dulu kami ingat paman ini selalu mau ke wihara. Mungkin dia ingin ketemu Bante, ya, ingin didoakan. Panjang cerita, saya iya. Bapak Ibu Saudara, tibalah saya di tempat paman ini. Ya, di lantai 1 ada jual mie pangsit tapi udah tutup. Ya, katanya dulu jual mie pangsit. Nah, Anda nggak tahu kan di Makassar ada mie pangsit? Mie pangsit Makassar ya. Bapak Ibu Saudara, kami masuk. Ternyata di rumah itu tinggal 3 orang tua. Yang menjaga juga orang tua, yang sakit 2 orang. Paman dan istrinya. Ya, paman dan istrinya. Paman sudah berbaring 2 tahun lebih. Istrinya kalau tidak keliru 2 atau 4 bulan baru sakit. Tapi sang istri masih bisa bicara, masih fresh. Sang suami sudah nggak bisa bicara. Di situ Bapak Ibu, begitu saya tiba, saya benar-benar melihat dhamma. Dhamma apa Bapak Ibu? Sakit tua dan berdua suami istri. Bapak Ibu Saudara, saya datang, Aceknya sudah nggak bisa ngomong, ya, tapi dia lihat saya, dia seneng. Dia terus anjali. Dalam keadaan terbaring, anjali. Kurus Bapak Ibu, kurus ya. Ibarat kata kulit membungkus tulang. Sang istri masih fresh, ya. Ngobrol sama istrinya Katolik Bapak Ibu. Ya. Lalu saya minta izin, Bu, saya baca doa boleh ya? Doa dalam agama Buddha boleh ya? Boleh, biksu silahkan boleh. Nah, istrinya juga tertidur loh ini ya. Nah, dua-dua tertidur. Saya sudah minta izin Bapak Ibu ya. Lalu yang jaga rumah juga bukan Buddhis. Ya, yang jaga mereka family. Bu, tante saya baca doa boleh ya? Silakan. Nah, dia ngerti manggil saya Bante. Silakan Bante. Baik. Disclaimer dulu. Saya tidak mendoakan supaya jalan ya. Ini disclaimer ya. Ya. Yang saya doakan apa? 1. Saya pelimpahan jasa untuk semua mendiang leluhur dari Bapak ini. Atau siapapun yang pernah hutang jasa. Begitu ya. 2. Saya mewakili Bapak ini meminta maaf kepada semua pihak kalau dulu dia pernah berbuat salah. Ya. Yang 3, mendoakan setulus-tulusnya semoga yang terbaik untuk Bapak ini. Ya, damai, bahagia, barangkali bisa sehat kembali. Ya. Doa kita hanya yang terbaik untuk Bapak ini. Baik, mulailah saya baca doa Bapak Ibu. Wah, bapaknya serius, seneng bapaknya, anjali dalam keadaan sakit. Ya, ingin ngomong sama saya tapi tidak bisa keluarin kata. Ya, anjali, serius. Lalu saya baca parita Bapak Ibu. Ya, baca parita. Dimulai dari
Samantha, pengundangan dewa, ya. Samantha Cakawale Su. Baca Bapak Ibu, ya, cukup panjang, cukup lama. Tapi Bapak Ibu, di pertengahan doa sepertinya istrinya ketakutan. Mungkin istrinya berpikir, ini Bante si Aike walang semia leo. Serius loh ini. Istrinya di samping itu mukul kasur. Puak, puak, berulang-ulang. Saya nggak ngerti, saya nggak nanya juga. Tapi dalam hati saya berpikir, mungkin dia seperti, wah boto ya, ya. Wah boto ya, pukul dia, berulang-ulang. Sambil saya baca doa. Karena sakit ibunya itu bukan penyakit yang menyakitkan, hanya sedang terbaring, ya. Puak, puak, berulang-ulang. Saya lanjutkan saja doanya, ya. Karena kita doakan dengan penuh meta. Dalam hati saya memahami hal itu. Ya, saya malah berpikir semoga ibu tidak takut. Tidak ada doa buruk apapun yang kita doakan. Betul ya? Tidak ada. Di dalam hati semoga ibunya tidak takut. Lanjut baca doa. Puak, puak, lanjut mukul. Ya, nggak tahu dalam hati dia ngomong apa, nggak tahu ya. Mungkin kalau di Hokkien kan, lagi lu kaki kia, wah boto ya. Nah itulah ya. Selesai Bapak Ibu. Baca doa selesai. Senang, semuanya happy. Saya lihat ibunya. Saya bingung juga ya. Pokoknya saya cuma bilang, Bu, cepat sehat ya Bu ya. Semoga yang terbaik ya. Batinnya damai, bahagia. Iya biksu ya, makasih. Nah itu sama ibunya ya. Kalau bapaknya enggak bisa komunikasi, dia anjali saja, keluar air mata Bapak Ibu. Ya, hanya bisa keluar air mata dan anjali. Terus saya bilang, Pak saya pulang ya. Ya Pak ya, pikirannya yang tenang ya, yang damai. Semua sudah baik, saya pulang. Bapak Ibu Saudara, besoknya saya terbang ke provinsi selanjutnya. Sudah lupa saya, dari Makassar terus kemana sudah lupa. Lalu Bante Ancoa Bante ya, saya ulang pasti emo ya. Wah saya ulang pasti tankin ya. 2 hari kemudian masuk chat ya, bapaknya sudah jalan ya. Ya barangkali itu yang terbaik ya. Karena sudah lama terbaring sakit, kasihan juga loh. Ya ada orang sakit 5 tahun, 7 tahun itu dia sendiri tersiksa. Ya. Tapi ingat disclaimer, kita tidak mendoakan untuk beliau jalan, tidak ada. Itu biku melanggar winaya kalau begitu. Biku hanya penuh meta, mengharapkan yang terbaik. Sesungguhnya kita hanya mewakili mereka meminta maaf. Ya barangkali pernah berbuat kesalahan. Bapak Ibu Saudara, ini pernah terjadi juga sebelumnya, mundur lagi. Kalau kelenteng Sian Ma itu sepertinya 2 tahun yang lalu, ya. Kita mundur lagi, saya satu wasa, masih satu wasa, ya. Ini singkat saja ceritanya, terjadi di Tangerang. Saya diundang baca parita di rumah sakit. Di mobil diceritain, bapak ini kena masalah apa, keluarganya enggak tahu. Tapi dugaan dari kedokteran adalah meningitis otak. Ya, dia sudah berbaring seminggu, koma, enggak tahu penyakitnya apa. Lalu adik perempuannya sendiri dokter. Datanglah saya, singkat cerita, memberikan doa. Sama Bapak Ibu, sama. Dari dulu ilmu saya sama. Ya, saya dengan setulus hati, pelimpahan jasa untuk semua makhluk yang berhubungan karma dengan Bapak ini. Lalu bacakan parita perlindungan. Biasanya salah satu parita yang selalu saya gunakan adalah Abhaya Sutta sebagai penutupannya. Ya.
Saya tidak mengklaim ini mujizat. Tidak. Karena namanya sakit, semua orang bisa sakit. Namanya sembuh, semua orang bisa sembuh. Begitu ya. Dan mungkin karakternya dharma. Mujizat itu tidak sepenting kebijaksanaan. Jadi saya cerita ini tidak mengklaim ini mesti mujizat. Tidak. Bisa saja memang hanya sakit 100% secara murni. Bapak Ibu Saudara, Bapak ini sudah koma seminggu, tidak terdiagnosa penyakitnya apa. Saya baca parita setulus hati sebaik mungkin, terus pulang. Selesai. Minggu depannya kami patimokkha di Wihara Dhammacakka, Sunter. Apa itu patimokkha, Bante? Para biku berkumpul untuk mengulang winaya, ya, biasanya di hari Uposatha. Yang kedua, Anda kalau berkesempatan ke Jakarta, tidak jauh dengan Sunter, Anda cek di Google ya, Wihara Dhammacakka Jaya. Itu adalah headquarters-nya STI. Headquarters itu markas besar, ya, pusat. Dulu headquarters-nya ada 2. Satu di Dhammacakka, satu di Wihara Mendut tempat tinggal saya. Dhammacakka untuk surat penyuratan, Wihara Mendut untuk pembinaan samanera dan bikku, ya, pusat pendidikan. Sekarang bisa dikatakan STI sudah melebar. Penyuratan itu pindah ke Pusdiklat BSD Santibumi, ya. Dan pendidikan kita jadinya punya 3 tempat. Wihara Mendut, STAB Kertarajasa, tempat Bante Khanti di Malang, lalu Pariyati Dhamma di Bogor. Ya, sudah berkembang ya, sangat luar biasa. Kesempatan belajar Dharma jadi lebih luas. Bapak Ibu Saudara, seminggu setelahnya saya patimokkha di Dhammacakka. Selesai patimokkha, kami duduk di kantor. Itu kebiasaannya. Anda kalau beneran pengen merasakan, datanglah hari Uposatha sekitar jam 1.30, nunggu para biku keluar patimokkha, ya. Bapak Ibu Saudara, di kantor tempat Bante Sukemo biasanya disediakan jus jeruk yang sudah disaring, ya, untuk para biku selesai patimokkha. Lalu juga ada dark chocolate, coklat yang tidak ada susunya, ya, itu diperbolehkan, ya, bagi yang takut sakit ma, ya. Tapi saya tidak ada sakit ma, ya, saya sangat jarang mengganjal perut dengan dark chocolate, itu tidak sering, ya. Bapak Ibu Saudara, kami lagi duduk, Bante Sukemo di sini, saya di sini, ada satu Bante lagi saya lupa siapa, bertiga duduk. Bante Sukemo memang cukup senang kalau ketemu saya. Anda mau tahu alasannya? Nah, ini Engkai Kong juga ini ya. Yang Hokkien atau yang ini Yang ini lah ya, karena membanggakan ini. Karena Bante Sukemo itu sayang sama orang Medan. Serius. Alasannya apa? Orang Medan itu paling aktif mendukung Dharma di mana saja. Anda boleh lihat wihara mana saja, wihara besar ya, pembangunan, Anda cek yang berdana. Selalu ada orang Medan. Aneh loh. Orang Medan ini saking senangnya berdana, di mana aja muncul. Dan Bante Senior sudah tahu ini sejak waktu yang lama. Jadi Bante Sukemo itu secara alamiahnya appreciate ya, memberi penghargaan kepada umat Buddha dari Medan. Muncullah saya, umat Buddha dari Medan mau menjadi biku. Begitu ya. Kami duduk Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba datang seorang Aceh tidak dikenal. Tidak dikenal. Datang terus mau namaskara. Saya berapa wasa Bapak Ibu? 1. Sebelah saya siapa? Bante Sukemo, wasa tertinggi di Sangga Theravada Indonesia. Betul ya? Ini wasa tertinggi dengan 1 wasa. Tiba-tiba seseorang bapak datang mau namaskara ke saya. Saya yang gelisah setengah mati. Ya, ini hak seng si ya. Betul enggak? Saya itu hak seng murid, betul ya? Langsung, Pak, namaskara Bante Sukemo. Dia tidak mau tahu Bapak Ibu. Dia namaskara saya. Lalu Bante Sukemo di sebelah, lihat.
Beliau liatin, nungguin. Ini apa yang terjadi di wihara saya, kantor saya, betul ya? Ini baru cut siegina lah mau. Ini baru cut siegina. Namaskara ke saya. Saya bingung Saya dinamaskarain. Dan Bapak Ibu tahu enggak? Sebenarnya ketika saya masih satu wasa, masih samanera, saya itu diberi namaskara oleh umat. Saya tidak nyaman. Nah, Anda enggak pernah tahu kan? Saya tidak nyaman. Kenapa? Saya merasa masih terlalu muda. Kita sendiri enggak nyaman loh. Saya enggak tahu kalau orang lain ya. Ya, saya tidak nyaman. Tapi setelah beberapa waktu saya mengerti maknanya, saya mengerti manfaatnya, umat tidak pernah namaskara ke saya. Enggak pernah. Saya hanya mewakili Buddha Dhamma Sangha. Mereka tidak namaskara ke saya. Bahkan sampai detik ini. Bukan Bapak Ibu, namaskara saya itu namaskara Buddha Dhamma Sangha. Jadi kalau umat namaskara, biasanya saya menutup mata. Saya berpikir sedang menjadi lambang, simbol Buddha Dhamma Sangha. Begitu ya? Bapak ini namaskara. Selesai dia namaskara Bante Sukemo. Imai namaskara Bante Sukemo. Lu kuala. Ipun maya. Ah. Lalu dia tanya saya, Bante ingat saya enggak? Langko aja ya. Kisim sio. Celai kayak aku si hampir haiti wala celai ya. Kan lau sem saya sio hamil loh ini ya. Ini macam drama sabotase tio. Saya mikir sebentar. Bapak yang sakit itu ya. Iya Bante, saya sudah sembuh. Celepai loh. Holeo. Tapi tong lang min ciawa ya, min ya. Wat cai lang kui nak kayu siao leo ya. Ya. Celepai. Sehat total Bapak Ibu. Datang ke wihara. Terus saya penasaran. Bapak kapan sembuhnya? 3 hari setelah Bante bacakan parita. Isyo. Ya nekon kong loh. Terus saya tanya lagi, saya penasaran. Terus setelah Bapak sembuh, dokter diagnosanya apa? Kata dokter mungkin saya overdosis obat. Ya oke. Ya. Sekarang bagaimana Pak? Sekarang hanya agak lemas Bante. Terima kasih Bante. Wah terima kasih Jia Pai lah bu kau lengkong ya, ulang-ulang ya. Lang pun cai pai se ya. Yo. Wah kamsia Jia Pai ya, lang pun toi huahi lah. Bante Sukemo tiada lah. Oke lah, celai li yu lah ha. Celai kok li yu lah. Oke. Saya happy Bapak Ibu ya, Bapak ini sehat. Bapak Ibu Saudara, mujizat itu bukan tidak ada di dalam Dharma, ya. Tetapi lebih tinggi dari mujizat adalah kebijaksanaan. Tentu kita mengartikan Bapak ini sembuh berkat apa? Kebajikannya yang lampau. Begitu ya. Atau hari itu kita bisa datang berdoa untuk beliau, pelimpahan jasa untuk makhluk-makhluk di sekitar beliau. Itu juga kebajikan beliau. Beliau punya jodoh sampai kita bisa hadir. Bapak Ibu Saudara, wah lumayan huan lo lah cile. Ulang catat ya. Aicia Bante kilo kuncu lah cile. Tidak ya. Semua orang pada akhirnya sakit, tua dan mati. Ya, umat Buddha tidak perlu terlalu khawatir. Bapak Ibu Saudara, satu lagi kemudian kita tanya jawab ya. Karena nggak terasa pek tiampo lah. Nah, bu terasa. Saya ambil bagian ini, cukup penting ya. Ada 2 yang penting di sini, tapi nanti kita lihat pertanyaan Bapak Ibu. Ya, kadang dengan pertanyaan umat yang masuk, poin saya juga terbahas. Bapak Ibu Saudara, bagian ini penting karena tadi saya mengulas umat Buddha yang jumlahnya terus berkurang, begitu ya. Tapi tidak di setiap tempat. Di kota Medan kenyataannya wihara setiap tahun semakin ramai. Wihara Masampati bangun gedung sebesar ini full juga. Ya.
Mungkin yang menjadi masalah malahan tempat parkir. Kalau tempat parkir tidak bermasalah, mungkin yang datang lebih banyak lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang ini bagian yang penting. Apakah semua doa mesti terkabul? Bapak Ibu Saudara, kita belajar hukum karma 2 hari ini. Bapak Ibu harus ingat, Sang Buddha tidak pernah menitik beratkan doa. Ingat ya, Sang Buddha tidak pernah menitik beratkan doa. Ini sangat kontroversial dengan ajaran-ajaran lain. Tapi ini adalah kebijaksanaan. Beliau selalu mengatakan, akibat atau buah, pahala itu bahasa Indonesia kalau diterjemahkan artinya buah. Ko, ya. Anda kalau mau buah, nanam nggak pohonnya? Nanam. Enggak Bante, bisa beli di beras tagi. Ho, lu lang beki beras tagi. Ho, elui ai choi bo. Tio, elui pun ai choi lo. Nasi musim ho koichi jipko buane ce. Lang kok iki tau cio lo, tio. Belum tentu dapat kalau stoknya nggak banyak. Bapak Ibu Saudara, artinya selalu harus ada effort, harus ada usaha. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha menitik beratkan sebab, bukan doa. Ya, Sang Buddha menitik beratkan sebab. Mampu melihat sebabnya, mampu mengerjakan sebabnya, itulah pemahaman umat Buddha yang terbaik dalam mewujudkan cita-cita. Contoh, ingin nilai ujian bagus, pek cap hun kau cap hun cepak hun. Apa kiatnya? Belajar. Kalau Anda ujiannya real, institusinya beneran jagain Anda mau menggunakan kekuatan doa seperti apapun, tidak akan mungkin lulus. Saya kasih contoh. Dulu saya belajar di Thailand, hampir 4 tahun. Ujiannya bahasa Thai Bapak Ibu. Ya, saya ujian namanya Naktham, ujian Dharma tingkat kerajaan. Kalau orang Thai, mereka cukup belajar 3 minggu. Paling banter 1 bulan, mereka sudah bisa lulus. Saya belajar Bapak Ibu 8 bulan, amsyong. Nulisnya pakai itu loh, cacing ji itu. Jadi sederhana, contoh ya, kalimat Bante Sariputa, segala sesuatu yang berkondisi akan padam. Itu ya, kita hafalnya bahasa Thai. Sing dai sing neng mi kwam ket pen thamada, sing dai sing neng mi kwam dap pen thamada. Sama nulisnya. Betul ya? Sama nulisnya. Gimana belajarnya Bante? Ane kon lien no caki okal amero. Itu tulisan diulang-ulang sampai satu catatan penuh itu. Satu kata diulang. Pertanyaan saya, kalau saya tidak mau belajar, mengandalkan doa saja, bisa saya ujian Bapak Ibu? Tak soal pun B ya. Betul ya? Jangan harap nilai 10 pun botana. Kalau saya nggak belajar sama sekali, saya yakin keluar soal ujiannya, saya hanya bisa curhat. I am sorry teacher. Ya, I'm not Thai person. I can't read all the questions. Wish you all the best. Iya. Sadu. Nah itu. Mungkin dapat upah kasihan ya. Gohun ya. Gohun si gocap hun lo gohun. Tapi kadang-kadang saya begitu juga. Beneran. Habis ujian selesai, itu ujiannya nanti yang ngoreksi, Bantenya ngoreksi langsung. Tim, bukan pakai komputer. Pribadi, maksudnya orang. Biku yang koreksi. Ya, ada tim. Saya kalau nulis ujian Bapak Ibu, sudah selesai semua. Tahu nggak di bawah saya tulis apa? Mai chai kon Thai. Enggak, pen kon Indo. Nah itu yang saya tulis. Beneran. Pen kon Indo krab. Saya tulis di bawah. Saya orang Indonesia krab. Nah itu. Saya tulis juga loh. Ya, sengaja. Mana tahu salah sia tampo. Lao sư ai học ai kém 0.5 แล้วya. Saya ini lang lang bun ok kau puasi kasih ini loh. Benar gitu. Ya saya tulis pen kon Indo krab. Kecil-kecil gitu. Dan
Ujian saya Bapak Ibu 100. Semua ujian 100. Nggak ada yang salah. Lalu yang ngawasi itu Bante senior yang kenal kita. Ujiannya 3 jam. Bahkan 4 jam. Ya, ujiannya lama. 3 jam atau 4 jam. Orang Thai ngerjain 1 jam keluar. Ya, tinggal biku Indonesia 2 orang. Tapi Bante pengawas selalu sangat baik. Bam banco. Ya, gak apa-apa, pakai aja 3 jamnya ya. Jangan mikirin kami. Kalian orang Indonesia sudah berjuang. Gak apa-apa, buat pelan-pelan. Tulis, lah ngeji jasui ya komputer nih. Iya, Anda kalau belajar bahasa lain, tulisan Anda itu mirip komputer, betul ya? Karena nirunya siapa? Komputer. Pengawasnya lihat. Leji kok ya sui ya, ha? Lu ceng sisi Thai kok lang ya. Itu selalu begitu. Ya, kamu kelahiran lampau orang Thai ya. Hendak Bante belajar pelan-pelan. Terus dia baca gitu. Benar lagi jawabannya. Nah gitu ya. Bapak Ibu Saudara. Tapi maksud saya begini. Kalau satu hari. Ini beritahu anak-anak Anda ya. Beritahu anak-anak Anda. Kalau satu hari Bapak Ibu sudah senang belajar Dharma. Sudah mengenal Dharma. Anak-anak Anda kan belum tentu kuat. Keponakan ya, teman, saudara. Bisa saja Anda didatangi orang, dia mengatakan begini. Pak, Bu, hidupnya banyak masalah ya? Iya. Berdoa saja di tempat saya. Semua pasti terkabul. Begitu ya? Saya tidak cerita siapa yang mengajak ya. Siapa aja boleh. Tapi ketika Bapak Ibu disodorkan, datang saja ke tempat saya untuk berdoa. Semua masalah akan hilang. Permasalahannya kadang umat Buddha sendiri, masalah sudah terlalu ruwet, bopien bohwat. Betul? Mau coba juga. Tapi sesungguhnya percaya saya. Kalaupun tiba-tiba masalah Anda hilang, kelar, itu juga karena karma Anda sendiri. Bukan karena tempat itu. Saya akan buktikan. Agak berbahaya kalimat ini. Ya. Tapi Anda cerna dengan baik. Pertanyaan saya. Siapapun dimanapun berdoa dimanapun. Berdoa dimanapun. Bahkan animisme, dinamisme. Berdoa mungkin ke batu. Berdoa mungkin ke gunung. Apapun itu. Apapun. Pertanyaan saya, ada nggak orang berdoa, oh dewa, oh tetua, semoga saya hidup melarat selamanya. Ada? Nggak ada. Orang pasti berdoanya apa? Sukses. Sekarang saya mau tanya semua yang hadir di sini. Kalau diberi pilihan, Anda pilih naik sepeda atau Fortuner? Fortuner ya? Iya. Michael Hong Chia lah Bante Jia Kui Tau Bante ya. Naik sedikit lah ho lah. Supra X lah ho. Oh bihel motor bit piao lah. Cai itu Eki Supra X lah ya. Tong Kim Sin piao bihel lah ya. Anda dikasih pilih Supra X atau Fortuner. Pilihnya apa Bapak Ibu? Fortuner. Kalau tempat berdoa itu semua doa terkabul, dia ingin ulang kiahi tempat parkir kuanya. Bempek wai suo, colo tampuk tui beki ya, demi semuanya mengerti. Colo tampuk tui beki, lang kiahi parkir isocai. Apa kalian c Fortuner? Apa kalian c Alphard? Kalau cuma doanya cepat persen tanah, lang kalian gen c BMW bo coba. Tio, li iwo, bola Bante hilang humble kileo. Humble pun masih ceteng on chu tio. Nah, humble kileo Bante hilang mai piao yen. Ho mai piao yen biokin masih ceteng on chu tio. Tinggal tonya langsung tan cho misu mai toa. Nah, tinggal tonya langsung tanah cho misu mai toa. Mimpi ya. Colo tampuk tui beki ya. Supaya apa? Ai eki hut cokong kembali ke hukum sebab akibat. Umat Buddha bersabar. Ada masalah,
bersabar. Lewati pelan-pelan. Belajar Dharma. Dengar ceramah Bante Panyawaro. Dengar ceramah Bante Utamo. Ya, Bante Santacito, Bante Atadiro, Bante Damadiro. Bante kok bokong Bante Abijato ah. Masa kau kaki miamo teo. Ya. Tutup buku ya. Terakhir ya. 3-4 menit aja. Umat Buddha sudah belajar Dharma untuk waktu yang lama. Buddha mengajarkan belajar jangan marah. Betul? Anda yang sudah belajar Dharma 10 tahun, dari 10 tahun pun sudah belajar jangan marah. Pertanyaan saya, masih marah? Masih, kadang-kadang ya. Sudah turun banyak Bante, syukur ya, Jinho. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin buka pikiran Anda. Kadangkala sifat pemarah itu tidak 100% salah Anda. Siapapun yang pemarah di gedung ini, fokus ke saya. Yang pemarah. Ya, makin fokus berarti makin pemarah. Ya. Enggak ya, yang tidak pemarah pun fokus. Tan KPM, lu kok aneh fokus ah? Wah, kalau tempat me. Wah, ang yang gau me. Ya, Anda fokus. Kadangkala itu bukan salah Anda 100%. Apa penyebab seseorang sering marah? Beberapa penyebab, kita ambil 3 dah malam ini supaya gampang. Tapi yang saya bahas yang terakhir. Nomor 3 apa Bante? Katakanlah badannya tidak sehat ya. Kalau weight kuan, tensi tinggi ya jadi pemarah ya. Hormon lagi tidak balance, apapun penyebabnya bisa jadi gampang marah ya. Badannya ada yang salah ya. Gula terlalu tinggi, racun terlalu banyak, bisa gampang marah. Oke, kita skip yang bagian itu Anda medical check up ya. 2, batinnya memang sangat gampang bergejolak. Tidak pintar menenangkan diri. Ini obatnya apa? Meditasi. Tapi saya juga tidak bahas ini malam ini. Saya bahas yang terakhir ini. Apa itu Bapak Ibu? Apa yang sudah Anda download dari kecil untuk merespon setiap hal. Itu adalah kunci terbesar masalah kemarahan. Saya kasih contoh. Kalau dari kecil, lingkungan kita deket sama orang pemarah, kita di-download respon. Ya, itu diajari orang tua, orang rumah, tetangga, temennya orang tua tanpa kita sadari. Paling besar sebenarnya orang tua. Saya kasih contoh. Ada 2 orang, si A, si B, sama-sama pergi beli baju, milih baju 1 jam. Ya, milih baju sudah 1 jam, dapat yang dia suka. Senang Bapak Ibu? Senang ya. Nah, saya lihat ibu-ibu yang semuanya. Bapak-bapak boilang tiam-tiamnya. Senang Bapak Ibu, ibu-ibu kalau. Wah, kalau bapak-bapak bo yo, kisim bo senang Bante liau lui. Ya, ini beneran loh. Saya kalau ini ada rekaman nih, nanti Anda ulang rekamannya ya. Senang Bapak Ibu, cuma ibu-ibu. Bapak-bapak ada tapi kebanyakan flat aja gini. Bapak Ibu Saudara, 1 jam sudah si A si B, 2 orang yang berbeda. Lalu mereka minta size yang tepat. Bang, Kak, size ini ada nggak? Saya suka yang model ini. Oh, kami cari ya di gudang. Oke ya, masuklah dia di gudang. Yang A pemarah, masuk ke gudang. Cekaiji 5 menit. Baru 5 menit. Mungkin orang tua, mungkin akong, pokoknya orang terdekat Anda ya. Dia sudah ngomong gini, "Coy, sabun aneh kuah." Ya. Lama sekali nyari bajunya. 5 menit. Lewat lagi 5 menit. Ini orang mau duit apa enggak? Jualan kok, ini pelanggan disuruh nunggu. Sistem si ancokona.
Siu sa sian cho kona. Tuh cek miknya lah ya. Hek angka, hek model ABC kuala kui ho tuh cai lewa. Cokang kok aneh ban. 10 menit. 15 menit. Bo jadi beda tuh kak ho. Ya, pulang dia. Pertanyaan saya, anaknya rekam enggak? Rekam. Apalagi kalau suami istri, bapak ibu, dua-duanya pemarah. Kasihan loh anaknya. Dia rekam itu masuk, dia download. Dan itu bertahun-tahun. Si B bagaimana? Anggaplah si B toiwa ya. Anggaplah. Tapi Bante kan bo besa. Orang waco handuk loh bo. Ya, handuk ya untuk pabaja lah, cincai lah ya. Nah, sudah minta size ini ya kak ya. Handuknya bagus, warna coklat. Tapi ini kebesaran. Ada nggak 30 kali 40 cm? Oh ada, kami cari di gudang. Oke, kiaki. 5 menit. Bu yakin, Tio? Cekin tan. Koi 10 menit ya. Waktu dia cek cut lah ya. Saya keluarin buku. Terus saya bilang, daripada nunggu ini produktivitas, baca sesuatu, baca. 15 menit. Mungkin kalau saya mau komentar saya ngomong, kayaknya dia nyarinya sulit ya. Harusnya dirapiin sebelum pelanggan datang. Maybe hanya itu. Bahkan mungkin pun bawa. Tio? Relax, tenang. 20 menit handuknya datang. Sampai syukur ada ukuran yang pas. Oke? Kira-kira kalau ada anak kecil ikut saya seperti itu, dia jadi orang sabar enggak? Ya. Itan jicak menit dia ibu pek ya. Malah walang hari resa menit. Ho cai uah. Tanji cak menit pun biaukin ho cai uah. Tio, dia ambil itu. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Barangkali ada respon yang lebih bagus lagi. Barangkali Anda yang duduk di depan saya punya kebijaksanaan merespon kehidupan lebih baik dari saya. Mungkin. Bapak Ibu Saudara, lalu banyak sekali konsep yang masuk di pikiran kita. Salah satu yang paling berbahaya adalah ini berbahaya, semua fokus ke saya ya. Ikwa boa. Itu paling berbahaya itu. Ya. Orang tua ataupun orang-orang yang lebih tua ngajarin kita. Lu kwa ya nekwanco. Isi kwa boa lang. Dia itu remehkan kita. Kita ikut emosi enggak? Ikut emosi. Dan itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Tapi kalau orang tuanya pinter, punya kebijaksanaan merespon yang berbeda. Dia bilangnya apa? Oh dia nggak nanggapin kita ya. Kayaknya dia capek. Dia udah lembur mungkin dari kemarin. Karena ini high season. Lihat. Kira-kira anak yang diberi respon seperti itu jadi bagus enggak? Nunggu aja sebentar. Kalau enggak panggil. Kalau boleh jacele. Mama VIP kat hoi kwa. Tim cailang si hamang. Nah contoh ya. Tapi ada enggak kalimat? Remehkan walang. Tui holewa. Tio? Enggak ada. Dia ajari anaknya untuk ambil perhatian. Kak kami member. Oh iya silakan duduk. Bempek wa isu ya. Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu individu begitu banyak. Tolong Anda cek respon keseharian Anda. Ya. Sekarang begini. Respon itu sudah kita download 10 tahun. 15 tahun. Ya, umumnya kita ikut orang tua tinggal di rumah sampai umur 20, lebih kurang ya laki-laki 18 20. Bapak Ibu Saudara, masuk akal enggak? Kalau misalkan kita ambil contoh pemarah, Anda sangat pemarah. Anda datang ke saya, Bante, tolonglah Bante bacain saya parita supaya pemarah saya hilang. Mana bisa? Sampai Medan nih, impun cut dah cele. Sesuatu yang di-download 20 tahun, bisa nggak kita hadapi dengan 5 menit? Nggak bisa. Menurut saya, lebih kurang 1 tahun. Ceni. 1 tahun. Gimana caranya Bante? Download lagi yang baru. Gimana downloadnya Bante? Nah ini, ikut SPD. Betul ya? Nah, nggak percaya nanti Anda pulang. Pasti tidak marah sebulan. Habis itu kumat lagi ya.
Iya, tapi bagus lah. Sebulan oke lah, oke ya. Anda download lagi, Anda download lagi. Sampai Bapak Ibu, Anda jadi sangat bijaksana. Ketika Anda merespon sesuatu, Anda merespon dengan dharma. Anda pulang, motor Anda tergores, mobil Anda tergores, sepeda kesayangan tergores. Nah, lihat. Kalau dulu sudah marah Bapak Ibu. Anicca, betul? Anicca. Ya, lain kali jangan parkir di sinilah. Hong hiam cele, bu tukang parkir ya. Cele ui hong hiam apa yang mehek kuleo. Sok leo lah anicca. Kesel 5 menit, 10 menit. Sok leo lah anicca. Hebat nggak responnya Bapak Ibu? Itu adalah respon dhamma. Anumodana Bapak Ibu, ternyata pun habis waktunya.